الحمد لله حمد الشاكرين أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah bertatap muka di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan Jumat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya dan sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa khatib berwasiat terutama untuk pribadi khatib sendiri dan umumnya untuk jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti takwa yang sebenar-benarnya, yakni menjalani segala perintah-perintah Allah serta menjauhi segala larangan-larangan Allah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pada khutbah kali ini kita memasuki Jumat kedua di bulan Syawal. Artinya baru beberapa hari kita ditinggalkan oleh Ramadan, yang mana pada bulan Ramadan kita dibina, dididik dengan tarbiyatul Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya pendidikan itu masih membekas di dalam diri kita dan masih terngiang di telinga kita. Banyak sekali Allah memberikan bimbingan-bimbingan kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan, karena memang Ramadan merupakan bulan tarbiyatul Islam li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, minimal ada 3 poin yang harus kita ingat dan harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam menghadapi 11 bulan yang akan datang, supaya diri kita tercatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Karena inti daripada puasa Ramadan adalah lil muttaqin, supaya kita menjadi orang-orang yang takwa, la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Yang pertama, ciri yang pertama orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana diungkapkan oleh Allah di dalam surat Al-Imran ayat 133 sampai ayat 134. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. U'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin.
bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang seluas hamparan langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Itu ciri orang-orang yang bertakwa. Karena kalau kita dalam keadaan lapang, banyak duit, habis dapat THR, sedekah kepada seseorang itu mudah dan akan terasa ringan. Karena memang di situ ada hak fakir miskin, anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan, dan akan terasa ikhlas. Tapi pada saat kita sempit itu akan menjadi luar biasa. Pertengahan, tanggung bulan, atau di akhir bulan gaji belum turun, lalu kita bersedekah pada saat itu menjadi nilai yang sangat luar biasa. Ini ciri-ciri orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yakni dia menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik pada saat dia kondisi lapang ekonominya maupun dalam keadaan sempit ekonomi. Dengan ciri-ciri yang semacam ini, dia berinfak dan bersedekah pada saat dia sempit. Ini ciri-ciri orang yang ikhlas, ciri-ciri orang yang takwa. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita lakukan. Ciri yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, orang yang bisa menahan nafsu amarahnya pada saat dia bisa marah. Kalau orang yang disakiti oleh orang lain marah itu sebenarnya menjadi biasa, tapi pada saat dia marah, menahan nafsu amarahnya, jangan sampai dia marah kepada orang yang menyakitinya, maka ini akan menjadi luar biasa. Itu ciri-ciri orang-orang yang takwa, bisa menahan nafsu amarah pada saat dia bisa marah dan perlu marah. Karena ini sifat Nabi Muhammad SAW. Baginda Rasul pada saat beliau marah, beliau tidak mengeluarkan kata-kata apa-apa, kecuali mukanya cuma merah menahan amarah yang ditahannya. Ciri orang yang ketiga, orang yang takwa yang ketiga yaitu adalah wal afina anin nas, orang yang suka memberikan maaf kepada orang lain. Makanya di dalam pengajian kita suka diingatkan oleh para ustaz, berdoa kepada kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat. Itu intinya apa? Kita harus punya sifat ikhlas, tidak usah marah kepada saudara-saudara kita. Kita doakan saudara-saudara kita yang muslim. Jangan kita bisa berdoa tapi hati kita masih kurang ikhlas. Karena kita sudah Allahumma birli wali walidayya wali jamil muslimin, artinya kita harus punya sifat ikhlas dan mau memaafkan kesalahan saudara-saudara kita yang muslim. Kalau kita kaji di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali itu sangat luar biasa, bahwa ternyata amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas. Orang yang punya hati ikhlas semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat suka sama orang-orang yang berbuat baik. Hikmah Ramadan yang kedua yang mesti kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah puasa sunnah. Sebulan penuh kita dibina dan dididik oleh Allah. Alhamdulillah kita dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh dengan penuh, sehingga kita lulus dengan akhirnya kita bertakbir dan merayakan hari raya Idul Fitri sebagai hari kemenangan. Kalau pada bulan Ramadan kita dapat puasa 1 bulan penuh, terasa ringan karena semuanya umat Islam yang beriman itu semuanya puasa. Tapi akan menjadi sangat luar biasa amalan Ramadan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu puasa sunnah.
Puasa sunnah yang pertama yang dianjurkan adalah puasa sunnah Syawal. Pahalanya sangat besar, tapi kadang-kadang orang banyak yang meninggalkannya. Hadis dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man shoma Ramadhana summa ba'da sitta min Syawal kana kasiyamid dahr." Riwayat Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasai wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 ahli hadis. Dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan dia puasa 1 tahun lamanya. 6 hari oleh Allah Subhanahu wa taala kita berpuasa dibalas dengan ibadah puasa 1 tahun lamanya. Pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang beribadah puasa Syawal. Karena di dalam puasa bukan cuma dari penyelidikan ilmu kedokteran, ilmu kesehatan. Sebenarnya puasa itu mempunyai nilai kesehatan 2. Kesehatan zahir yang diteliti oleh para ahli kesehatan. Sudah kita bisa baca di YouTube, di internet, dan di Google. Banyak penelitian-penelitian yang sudah diupload ke internet, ke Google dan YouTube tentang hikmahnya berpuasa. Tapi ada hikmah puasa yang hanya diketahui oleh orang-orang yang merasakan. Itu ada di dalam kitabnya para ulama. Orang yang berpuasa bukan cuma sehat jasmaninya saja, tapi batinnya juga akan sehat. Karena dengan berpuasa dia malas berdusta. Dia dengan berpuasa dia bisa menjaga mata. Dengan berpuasa dia menjaga hatinya daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diterangkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, ciri orang yang berpuasa khusus adalah orang yang bisa menjaga dirinya daripada makan, minum, hubungan suami istri pada siang hari, juga menjaga panca inderanya serta menjaga hatinya daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kewajiban berpuasa memang diwajibkan oleh hanya kepada bangsa manusia dan bangsa jin, tapi semua makhluk Allah semuanya berpuasa. Ini berdasarkan penelitian. Burung Raja Wali puasa 1 tahun untuk menghadapi rontokan bulunya, menghadapi 25 tahun yang akan datang. Karena umurnya burung Raja Wali itu kurang lebih 25 tahun. Pada saat 25 tahun sudah rontok bulunya, dia akan menaik ke bukit yang sangat tinggi. Di situ dia berpuasa sampai merontokkan bulunya dan kembali bulunya menjadi muda lagi, sehingga dia bisa hidup 25 tahun yang akan datang. Ular pada saat dia mengganti kulit, dia juga berpuasa selama 41 hari. Ayam sangat dia akan menetaskan telurnya, dia berpuasa 21 hari. Yang paling indah adalah puasanya ular. Pada saat dia berpuasa, dia mengungkung dirinya di dalam kepompong yang sehingga yang tadinya dia menjadi makhluk yang sangat menjijikan, pada saat dia berpuasa menjadi kupu-kupu yang indah yang menyenangkan hati orang lain, yang indah dipandang mata dan menyenangkan hati orang lain. Semestinya seorang muslim yang berpuasa semacam itu, pada saat bulan Ramadan dia digembleng jiwa dan raganya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluar Ramadan dia akan menjadi fitrah suci seperti bayi yang dilahirkan, dan dia akan bisa menyenangkan orang lain yang memandangnya dan para tetangganya. Ini artinya apa? Jangan sampai kita berbuat kesalahan lagi setelah kita puasa bulan Ramadan. Sama tetangga kita harus baik, sama teman kita harus saling membantu. Karena kebanyakan menurut penelitian saya, orang Islam ini teorinya banyak sekali, tapi sifat saling membantunya dan tolong menolongnya kurang terhadap saudaranya, sehingga orang Islam banyak ketinggalan.
Insya Allah nanti mudah-mudahan pada tahun yang akan datang jurnal saya akan meneliti ini semuanya, dan mudah-mudahan tahun bulan Agustus sudah ada yang terbit dan bisa bermanfaat. Saya upload di Google, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Yang ketiga, hikmah yang ketiga adalah salat itu sendiri. Pada bulan Ramadan kita rajin menjalankan ibadah salat 5 waktu, ditutup dengan rawatibnya salat ba'diyah dan qabliyah, dan ditambah dengan ibadah salat tarawih 23 rakaat ditambah dengan witir. Seharusnya di luar Ramadan juga witirnya jangan ditinggalkan. Kalau di luar Ramadan tidak ada salat tarawih, maka kita tambah dengan salat hajat. Bukankah banyak hajat dan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Doa yang paling cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala pertama dengan perantaraan salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Memohon pertolonganlah kamu kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Setelah kita habis salat hajat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ditambah dengan salat-salat yang lainnya, tutup dengan witir 3 rakaat. Insyaallah mudah-mudahan doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dibiasakan oleh kita orang-orang Islam. Syukur-syukur ditambah dengan salat duha, biar rezekinya tambah berkah dan tambah berkah. Kita doakan anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, termasuk diri kita yang selamat dunia dan akhirat. Karena nanti pada hari kiamat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, awwalu ma yuhassabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in salahat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba nanti pada hari kiamat adalah salat. Kalau salatnya bagus, rapi, sesuai rukun dan syaratnya, khusyuk, insyaallah orang itu salatnya semuanya bagus perbuatannya. Faqad salahat fa'in salahat faqad aflaha. Barang siapa yang salatnya bagus, maka dia akan menjadi orang yang beruntung, wa anjaha, dan menjadi orang-orang yang selamat. Wa in fasadat, apabila salatnya jelek, faqad khaba, sungguh dia akan menyesal, wa khasara, dan menjadi orang-orang yang rugi. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, barangkali cukup sampai di sini khutbah yang singkat. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Dan mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang takwa di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bisa mengamalkan amalan Ramadan di 11 bulan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat